Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mulyani Amra dari Wilayah Darussalam Al-Waliyah Labuan Najib Barat. Pasti saya mengikuti perlombaan ini untuk menguji keterampilan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan satu buah syarahan yang berjudul Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, ialah umat yang paling tertinggal, umat yang paling terbodoh, dan umat yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia. Profesor Dr. Nurkholis Majid pun menegaskan, Islam memiliki dua ajaran, yaitu visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan kedua tokoh tersebut bukan hanya mengubar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis Taois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taosis. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah hadirin potret nyata akibat rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah penggalan ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya kan terciptalah sumber daya manusia yang handal dan personal, yang profesional. Namun sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari dengan keimanan, maka hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, kerjanya hanya bikin rusak bangsa dan negara. Selain itu hadirin, akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan disalahgunakan, yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan, malah menjerumuskan kepada tingkat kebiadaban, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah hadirin akibat ilmu tanpa diimbangi dengan keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amala ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia bekerja, ia mengerjakannya secara profesional, yakni tepat dan terarah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila hal-hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, maka Allah akan memberikan balasannya. Dari syarahan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
kita harus menciptakan pendidikan yang berbasiskan iman dan ilmu. Selain itu, harus pula diimbangi dengan etos kerja yang berkualitas. Sebab dengan etos kerja yang berkualitas, sumber daya manusia, maka akan mampu membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kata seorang sosiolog Islam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan, bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung kepada negara maju lainnya. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.